sekarang saya akan, mengundang pembicara kedua yaitu Ibu Ana. Ibu Ana, selamat masih di-mute Ibu Ana? Selamat siang Ibu Nita. Selamat siang Ibu Ana. Baik. Suaranya jelas Bu, tapi videonya oke, videonya sudah kelihatan. Baik, sebelumnya saya akan membacakan profil dari Ibu Ana ini. Nah, presenter kita yang kedua ini ada Ibu Ana Susanti. Beliau adalah Widya Iswara di P4TK Penjas BK ya. Nah, beliau ini sangat mencintai dunia mengajar dan sangat senang untuk berbagi mengenai apapun yang beliau kuasai ya, Bu Ana ya, senang berbagi ya. Dan kemudian juga, nah, yang luar biasa lagi, beliau ini adalah founder dari komunitas Guru BK. Nah, sebelumnya mungkin Bu Ana bisa bercerita dulu nih, apa sih itu rumah Guru BK itu ya Bu Ana? Mangga silahkan Bu Ana, mungkin mau bercerita sedikit kepada sahabat. Ya. Senang banget nih Bu nih bisa cerita sedikit tentang rumah Guru BK. Rumah Guru BK itu sebuah komunitas ya di mana kita mendirikan ini untuk berbagi informasi secara gratis kepada guru-guru semua. Kami tim dari Rumah Guru BK mencari upaya untuk bisa mencarikan narasumber, kemudian mencarikan funding atau kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh teman-teman guru BK untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Kemudian juga bisa nantinya kita ke depannya itu kita bisa bikin pelatihan, kemudian bikin rumah trauma healing, rumah berbagi dengan rumah guru BK ini. Nah, kita saat ini sudah ada beberapa kegiatan sih Bu yang terkait dengan rumah guru BK itu, dan 6 ya, ada pelatihan kelas menulis pintar, kelas video editing yang terus kemudian aplikasi Aku Pintar yang dibuat semuanya oleh PT Aku Pintar, kemudian juga ada kelas public speaking untuk guru dan healing dan psychological first aid dari Satkara Foundation. Jadi itu yang sudah kita upayakan di tahun kedepannya. Kita coba lagi mencari ini nih. Saya sedang mendekati dan mencoba-coba, mudah-mudahan nanti teman yang tahu terkait dengan eco art therapy bisa dengan Bapak Ibu di Rumah Guru BK untuk belajar siap bagaimana nanti menghadapi setelah PJJ 1,5 tahun ini masuk ke kelas itu gimana untuk bisa menormalkan emosinya bersama-sama lagi. Nah, itu sih sebetulnya. Oh, luar biasa ya. Ya. Jadi untuk para guru BK ya Bu Ana ya? Ya, kita fokusnya di guru BK, tapi kedepannya kita memang tidak membatasi guru BK atau bukan. Semuanya bisa bergabung dengan komunitas Rumah Guru BK. Karena semua orang bisa belajar bareng tentang bimbingan dan konseling gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, bagi Bapak Ibu guru, khususnya guru BK ya untuk saat ini bisa bergabung dengan komunitas yang didirikan oleh Ibu Ana, yaitu komunitas Rumah Guru BK, karena semuanya gratis ya Bu Ana ya, dan bisa banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa diperoleh di Rumah Guru BK itu ya Bu Ana ya? Ya. Oke. Intinya walaupun kecil, insya Allah bermanfaat. Oke, insya Allah ya, pastinya bermanfaat. Baik, Bu Ana ini akan membahas mengenai materi yang tak kalah menarik ya Bu Ana ya, yaitu guru sebagai sahabat siswa. Ya Bu Ana ya. Oke. Halo, iya Bu Ana, masih bisa mendengar suara saya? Jelas suara Bu Nita, clear. Oke.
Baik, kalau begitu kita langsung saja ya Bu Ana, pastinya ini sahabat, udah nggak sabar nih untuk menyimak paparan materi dari Ibu Ana. Baik, kalau begitu saya persilahkan Bu Ana untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan kepada Bu Ana, waktunya 30 menit. Silahkan Ibu Ana. Makasih Bu Nita, salam semua sahabat luar biasa saya di jalur channel dari TKPLB Online. Izin share Bapak Ibu semuanya, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar ya Ibu. Bu Ana, maaf, share screen-nya sudah saya bantu. Oh, oke. Baik, terima kasih. Ya. Oh, udah. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, Bapak dan Ibu guru, ini saya mencoba berdiskusi ya, dan saya juga di sini kita sama-sama mencari tahu dan bersama-sama juga kita berdiskusi tentang profil guru sahabat siswa itu seperti apa. Apakah suara saya cukup jelas ya Bu ya, terdengar ya, atau masih sayup-sayup? Nah, baik, ini berikutnya Ibu. Ya, ini Bapak dan Ibu jika ingin mengenal saya lebih dekat, silahkan di nomor kontak ini, ada bisa di komunitas Tema Guru BK, ada di website kami, kemudian ada di 0821 kemudian juga ada di Gmail saya, silahkan. Lanjut Ibu. Nah, pada dasarnya setiap guru itu pasti berangkat dari panggilan jiwa, dari hati gitu ya, dan itu sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan karena datangnya dari hati nurani. Tentunya setiap seorang guru itu merupakan sebuah panggilan hati untuk bisa berbagi dengan satu generasi ke generasi lainnya. Nah, menjadi guru yang bersahabat dengan siswa itu benar-benar menjadi sahabat anak itu tidaklah mudah ya. Nah, dengan demikian pasti bekal kita dalam menjadi seorang guru yang bisa merangkul anak dan menjadi sahabat anak itu harus kita persiapkan dengan baik. Lanjut. Namun, apapun keadaannya ya Bapak dan Ibu, kondisi Ibu atau Bapak dimulai dari apapun kita, dimanapun kita, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, di kota besar ataupun di daerah perbatasan, guru itu di mana tempat harus bisa menjadi role model dan figur membawa perubahan kepada anak didik kita. Artinya bahwa apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang kita wariskan berupa ilmu, berupa pengetahuan, itu bisa merubah anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya akan menayangkan sebuah video ya, yang mungkin bisa
sedikit memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa menontonnya gitu. Ini videonya di situ kayaknya nggak bisa ya Bu ya? Bisa? Bisa ditayangkan Ibu? Maaf Ibu, hanya tampilan saja. Oke, baik. Bisa sadari saya? Ya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Sudah terlihat?ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับคือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้อตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้น้องเรียนจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจนนักเรียนปลาหมึกเทินโดดโผล่หมดแล้วเอาตัวใหม่ไปคุณค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะยกตัวอย่างมา1 คำเริ่มที่ใครก่อนดีครูคะขอเนี่ยกลับบ้านค่ะเงินคือเศษกระดาษมานักเรียนแต่เด็กมีชีวิตจิตใจได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีนักเรียนกลับบ้านได้ค่ะนักเรียนกลับขอบคุณครับมนูนมาครับ สมรมาค่ะ ลำจวนไม่มาค่ะ
เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียวทำอะไรกันน่ะ เธอ2 คนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวสิเด็กไม่เรียวไปสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันอ่ะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมก็ตอบไม่ได้ มนู ขอไข่ครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ชี้นี่โอ๊ยโดนตาแล้วเนี่ยโดนอีกแล้วผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดกันค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกัน ครับ คำพูดกันค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณครับคุณครูวันละ1 เม็ดนะคะแม่ ลำจวนทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู มา เดี๋ยวครูช่วย ขอโทษนะลูก สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ ครูครับครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ ครูจะเป็นแม่ให้เธอเอง วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผล ค
bisa dibantu untuk ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, apakah figur dalam video tersebut termasuk guru yang bersahabat dengan anak? Bisa ditayangkan lagi, Ibu? It's 14 Bisa hours. ditulis di chat juga boleh. Oke, sambil saya nunggu satu komen saja. Ya, apakah figur guru dalam video tersebut termasuk guru yang bersahabat dengan anak? Oke, iya, baik. Guru yang bersahabat. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semua mengatakan iya. Nah, dari di sana pesan-pesan inspiratifnya adalah semuanya sudah bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh film itu ya Bapak dan Ibu. Bukanlah maksud sedih nih, soalnya namanya nih happy family. Kita tetap harus happy family ya. Jadi yang diambil yang senang-senangnya. Sesuatu hal yang membahagiakan di sana, yaitu saat kita membantu orang lain. Oke, di slide berikutnya. Jadi kalau dari selain dari sisi baik berikutnya, sebelumnya Ibu. Oke, dari ini orang guru tadi yang muda ya, sekarang sudah tua 96 tahun dan setelah Hari Guru dia sudah meninggal dunia dan ini kisah nyata dari Thailand. Harus cinta anak-anak, mau mengerti perasaan mereka, bisa mengajar dan mendidik mereka. Itu yang menurut dia itu harus ada tumbuh pada diri seorang guru. Selanjutnya, nah, sekarang bagaimana strategi agar guru dapat menjadi sahabat anak? Di sini saya membaca dan juga saya adalah juga seorang guru sekolah umum. Dulu ya pernah menjadi seorang guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta di bawah Yayasan IKIP Jakarta. Itu punya tips ya dan saran, tetapi ini adalah bagian dari diskusi kita. Lanjutnya Ibu. Lanjut. Nah, yang pertama yang dari diskusi ini adalah guru harus memposisikan anak setara memposisikan anak setara dengan murid dan menyetarakan posisi anak setara dengan guru itu kadang itu butuh latihan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan juga ketika kita memposisikan seperti mereka ya. Dan mau mendengarkan mereka itu juga satu bagian yang penting gitu. Apapun kondisinya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sekolah namanya Summerhill, di mana demokrasi atau vote atau setiap pendapat dari orang itu sangat dihargai dan itu ada di Inggris tempatnya. Di sana anak belajar bagaimana berdemokrasi dengan baik. Nah, ini dia menempatkan kesetaraan antara guru dengan murid. Tapi bagaimana posisi tetap itu harus ada rules-nya. Nah, tapi kita adalah sewaktu-sewaktu bisa memposisikan di tempatnya. Kemudian melakukan pendekatan individu, di mana melakukan pendekatan secara individu ini kita punya kepekaan di mana saat kita melihat anak yang sendiri, kemudian itu kita mau mendekati dan menanyakan, minimal kita
greeting dan menyapanya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Jika ada perilaku-perilaku yang memang di luar kebiasaannya, itu juga guru harus punya kepekaan, dan kepekaan ini memang itu berjalan sesuai dengan pengalaman dari Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, berperan sebagai tempat curahan hati dari anak-anak. Itu juga kita juga mau mendengarkan di situ. Nah, yang keempat, kita mencoba menerapkan metode pembelajaran kooperatif, di mana dengan pembelajaran kooperatif kita membiasakan anak-anak untuk melakukan komunikasi, kemudian membiasakan anak-anak untuk bekerja sama, membiasakan juga mereka lebih kreatif, mereka lebih terbuka satu sama lain, kemudian juga mereka lebih kritis satu sama lain. Dan perlu kita ketahui bahwa di Finlandia yang menjadi hal yang penting sekali saat di pendidikannya itu adalah mereka lebih mementingkan bagaimana anak-anak itu bekerja sama dibandingkan dengan berkompetisi, sehingga anak-anak itu lebih menghargai orang lain daripada sekedar nilai bagus, tapi dia mendapatkan dari bekerja secara egois. Nah, di sana lebih mengutamakan pembelajaran yang menggunakan cooperative learning. Kemudian memfasilitasi anak-anak untuk berliterasi, ya, di mana kita ketahui 27% ya, apakah ini memang kayak sebuah kajian yang memang setiap tahunnya punya trending topik, tetapi guru-guru ya, atau saya, atau kita semuanya, itu pernah diteliti sebagian besar guru kita itu berliterasi rendah, termasuk juga minat baca peserta didik kita. Nah, bagaimana cara kita bisa memfasilitasi anak untuk berliterasi dengan baik ini? Nah, ini juga sebuah tantangan, tetapi ketika kita sudah tahu ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dan menjadi tantangan, itu juga bisa kita bersama-sama mencari jalan keluarnya, bagaimana kita mengajak anak-anak untuk berliterasi. Nah, yang keenam ini berempati dan penuh perhatian. Ini juga genuine biasanya, dia keluar dari dalam dirinya. Dan ini kejuinan ini, ketulusan inilah yang sebetulnya itu dibawa secara alamiah, tetapi guru secara tidak langsung automatically ya, ketika melihat murid yang punya keterbatasan, itu juga pasti punya empati dan penuh perhatian lebih banyak. Dan saya juga punya anak yang kebetulan ada di SLB, sehingga saya juga merasakan perbedaan guru-guru. Teman-teman di SLB itu penuh ulas kasih sayang pada murid-muridnya, keunikan dan perbedaan, sehingga memang acung jempol sekali buat teman-teman di SLB. Luar biasa mendukung sepenuhnya kepada murid-muridnya. Yang ketujuh, sikap ramah, sehingga anak-anak merasa nyaman dan senang bersama Bapak dan Ibu. Kecenderungan ini yang lebih disukai oleh anak-anak, sehingga bisa membuka peluang untuk, nah nanti Bapak dan Ibu lah yang akan meramu seperti apa, tetapi ini memberikan inspirasi dan peluang bahwa menggunakan strategi atau langkah-langkah atau hal apa saja yang bisa kita lakukan. Ini salah satu 1 sampai 7 ini. Nah, kemudian berikutnya, Mbak. Oke. Ini terakhir, teacher encourage mind to think, hand to create, and heart to love. Gitu. Guru harus bisa mendukung bagaimana
pikiran atau otak untuk berpikir, tangan untuk bisa bekerja, bagaimana mengarahkan, membimbing tangan ini menjadi tangan-tangan yang terampil, kemudian bagaimana dengan circumstance atau lingkungan di dalam kelasnya ini membawa anak-anak untuk bisa saling menghargai, saling mencintai dan sesamanya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja, waktu saya sudah cukup. Salam dan terima kasih. Mohon maaf ini sedikit sekali teasernya yang saya berikan. Mudah-mudahan di lain kali waktu kita bisa lebih panjang lagi. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Ibu semua. Salam, mungkin itu saja Bu Nita yang bisa saya berikan kepada teman-teman, sedikit tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Bu Ana. Luar biasa sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ana, juga videonya. Ini banyak yang komen katanya ikut nangis Bu Ana. Terharu gitu ya melihat tayangan video tadi. Oke, ini sangat menarik saya meng-highlight dari sesi Bu Ana ini bahwa kita bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Yang pertama itu adalah guru harus bisa menjadi role model atau figur yang baik bagi anak-anak kita sehingga anak-anak akan meniru hal-hal yang positif juga dari apa yang kita contohkan. Dan kemudian juga bagaimana kita sebagai seorang guru itu betul-betul harus bisa memahami apa yang dialami oleh siswa dan tidak tanpa menghakiminya ya gitu. Tapi gali dulu kenapa anak berbuat seperti itu, pasti ada sebab akibatnya. Kemudian mengerti dengan perasaan anak, bagaimana kita bisa ngobrol dengan anak dari hati ke hati, menyapa anak dan juga menanyakan kondisinya bagaimana sehingga anak akan kita tahu kapan kondisi anak memang siap untuk belajar. Dan kemudian juga nah masih banyak nih ya yang tadi menarik disampaikan oleh Bu Ana. Bapak Ibu juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Boleh ya kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan diketikkan lagi di kolom chat. Katanya Bu Ana keren banget materinya, katanya Bu Ana. Bu Desak juga keren banget. Baik, sahabat luar biasa, insan edukasi dan diskusi ya. Kita akan panggil kembali Bu Desak. Apakah Bu Desak? Oke, Bu Desak sudah bergabung bersama kita. Saya akan memilih ya banyak sekali soalnya pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, misalnya dari Ibu Ida Liana Marihan, kemudian juga ada dari Bapak Ari Krisna dan Bapak Igede Aji Surya Darmawan ya, kurang lebih menanyakan bagaimana nih membangun kerjasama agar siswa berkebutuhan khusus bisa belajar dengan situasi yang menyenangkan dan keluarga pun tidak merasa terbebani gitu. Jadi bagaimana sih menciptakan suasana yang kondusif gitu ya, suasana belajar yang kondusif, yang menyenangkan tanpa membebani juga baik kepada anaknya maupun kepada orang tuanya di rumah. Baik, mau siapa dulu nih? Oke, dari saya dulu ya Bu Nita. Baik, silahkan Bu Desak. Saya baca untuk saya pertanyaannya ya. Kalau untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk yang di rumah itu ada beberapa tips ya Bu Nita. Di antaranya itu kita membiasakan anak untuk belajar. Jadi yang dulunya anak itu belajar di sekolah dan kita biasakan anak untuk belajar di rumah. Tetapi dalam hal belajar di sini kita seperti Bu Nita tadi katakan bahwa kita harus menyediakan tempat atau ruang belajar yang memang tempat itu bisa menyenangkan anak-anak. Jadi tempat belajar itu tidak harus yang besar, tidak harus yang mewah, yang penting itu ada rasa kenyamanan ketika anak belajar di situ. Atau ruang belajar itu sengaja disediakan untuk anak dengan agar anak itu merasa betah untuk belajar. Mungkin hanya ada meja belajar, kemudian meja belajar yang rapi dan bersih. Kemudian
hawa untuk lingkungan belajar itu juga harus bersih gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan daripada anak itu sendiri. Kemudian yang kedua itu suasana. Nah, suasana pembelajaran itu semestinya kita buat suasana yang memang benar-benar membawa ketenangan pada saat kita belajar. Nah, mungkin dengan memberikan anak sedang belajar itu benar-benar tidak ada suara-suara yang bisa mengganggu perhatian anak. Seperti anak yang biasanya anak tunagrahita itu kalau memang kita sedikit ada suara di luar itu mereka sudah menengok bawa keluar ke ini. Nah, itu juga sama di rumah pun juga harus kondusif gitu. Suasananya itu harus juga diperhatikan. Jadi tidak menimbulkan suara-suara yang bisa mengalihkan perhatian anak gitu. Jadi misalnya ada suara TV itu dibesarin TV-nya, kemudian nah anak akan lari ke itu karena perhatiannya itu sudah dialihkan. Nah, seperti itu. Jadi kita sendiri yang itu harus menyediakan tempat yang sesuai. Jadi kemudian suasana belajarnya juga harus kondusifnya. Seperti itu Bu Nita. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Desak ya atas penjelasannya. Kemudian kita, kalau Bu Ana kira-kira nih mau menambahkan nggak dari sisi BK-nya nih untuk bagaimana menjalin situasi belajar yang menyenangkan, mungkin ada tambahannya, silahkan. Begitu. Memang kita situasi pandemik ini kan sebetulnya tidak diharapkan, semua tidak mengharapkan ya Bu ya. Jadi memang kita juga perlu tahu kondisi anak-anak juga ketika selama ini kan ketika belajar dia selalu ada guru di rumah, guru di sekolah yang mengajarin mereka bersama teman-teman. Kadang mereka juga bisa diskusi gitu. Walaupun itu SD ya, walaupun itu TK, mereka ada interaksi di sana dan ada interaksi juga dengan guru. Nah, ketika PJJ waktu terhadap interaksi dengan guru itu sangat sedikit sekali. Sementara tugas itu hampir seluruh mata pelajaran itu selalu ada penugasan gitu. Nah, itu kadang memang akan terjadi titik jenuh Bu Nita, Bu Desak. Nah, titik jenuh itu juga kita perlu strategi juga gitu. Meskipun juga putra-putri saya juga mengalami kejenuhan ini, apalagi di semester ini ya. Yang jenuh bukan hanya anaknya ya Bu ya, ibunya juga, orang tuanya. Nah gitu. Dan kita juga bijaksana juga untuk memberikan mereka keluangan gitu ya, untuk misalnya mereka mau ngerjain apa dulu. Sementara terkadang nih, kalau misalnya seperti anak saya di SLB itu kan dia tidak dibatasi waktu Bu. Nah itu kita bisa mengikuti. Nah, ada beberapa guru yang memang membatasi waktu. Nah kalau ada guru yang misalnya membatasi waktu seperti mata pelajarannya ya kita itu dulu dikerjakan. Tetapi kalau yang bukannya agak strict, agak panjang, ya kita bisa mencari moodnya gitu. Terutama untuk anak TK, SD kelas bawah itu masih sangat rentan sekali. Kalau kita paksa itu bukannya malah mau, malah justru sebaliknya tidak mau. Nah untuk itu orang tua emang harus pintar-pintar sekali mencari tahu. Nah bagaimana dengan orang tua yang bekerja gitu? Orang tua yang bekerja juga perlu komunikasi yang bagus seperti yang Bu Desak tadi sampaikan. Komunikasi efektif dengan orang tua itu sebetulnya sangat penting karena apapun bisa dikomunikasikan dan bisa istilahnya dinegosiasikan kepada gurunya gitu untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Daripada kita memaksa anak kita itu malah anak kita trauma, nanti lebih baik kita memastikan bahwa anak-anak kita ini memang siap secara psikologis dan harapannya sih mereka sudah bisa mandiri ya gitu. Tetapi untuk anak usia dini ini memang kita perlu strategi untuk mencari dianya nyaman gitu. Kalau saya gitu, saya lebih mementingkan dia nyaman mengerjakan dibandingkan saya harus menyelesaikan faktor psikologisnya lagi nanti di kemudian hari. Gitu.
kalau saya. Oke. Gitu. Nah, Oke, luar seperti itu. biasa Dan ya. mungkin itu ya Bu ya, kalau saya, karena setiap orang tua punya role, punya sibuknya sendiri gitu. Oke, iya ya, setiap orang tua yang paling tahu kadang ya kondisi anaknya. Walaupun seperti tadi Bu Desak sampaikan, Ya. mungkin ada orang tua yang butuh motivasi juga dari gurunya ya. Jadi ya betul. Bahwa iya, Bu Ana? Oke, jadi betapa pentingnya untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan menyenangkan itu adalah bagaimana kita menciptakan situasi dulu yang menyenangkan ya, yang membuat anak itu tenang, nyaman gitu ya, daripada memaksakan tuntutan tugasnya tapi tidak tuntas karena anaknya juga tidak nyaman. Baik, jangan sampai. pertanyaan, jangan sampai gimana Bu? Silahkan. Jangan sampai kita terpaksa orang tua yang mengerjakan. Iya, banyak yang kayak gitu ya. Yang penting tuntas katanya, jadi orang tuanya yang mengerjakan ya. Ya butuh kesabaran sih emang kalau harus dia ngerjain gitu. Kadang kita juga berbeda berpendapat dengan, tapi kalau menurut saya dia mengerjakan itu jauh lebih valuable kalau saya daripada saya yang mengerjakan. Kalau mau cepetnya, kan selesai udah sama orang tua gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, Bu Ana ya. Terima kasih Bu Ana, Bu Desak untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian ini ada yang bertanya tentang Bu Ana Musdalifah, katanya ini untuk rumah guru BK katanya Bu Ana. Apakah kita bisa mengajukan untuk konseling gratis atau komunitas mendapatkan bagaimana komunitas kami mendapatkan bagaimana menjadi konselor orang tua? Karena sangat penting kemampuan ini di masa pandemi. Mungkin bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang ada di rumah guru BK. Iya, silahkan Bu Ana. Oke, baik, di rumah guru BK yang sudah kita lakukan adalah melakukan trauma counseling untuk korban-korban kebencanaan. Untuk konseling yang sifatnya berbayar kami tidak ada, tapi kami siap membantu. Ada beberapa bantuan yang kami berikan juga kepada individu-individu yang memang membutuhkan. Dan untuk komunitas kami terkait dengan konselor orang tua itu juga bisa menjadi topik menarik kami untuk menjadi materi berikutnya khusus untuk orang tua. Jelas banget sih. Dari Ibu Yuli Astuti, Bu Ana izin bertanya, Ibu bagaimana cara melakukan pendekatan kepada siswa yang susah diajak bicara atau introvert dan lebih banyak diam jika ditanya terkait kelakuan atau masalah yang dia perbuat. Nah, jadi dia mungkin selektif mutism atau gimana ya, jadi kalau misalnya ditanya juga dia diam, nggak mau menjawab katanya gitu. Bagaimana nih solusinya Bu Ana? Silahkan. Ya, kebutuhan manusia itu adalah dihargai. Yang pertama itu dihargai. Ketika anak kita misalnya strategi kita bermasalah, salah gitu, kita tahu dia salah, tapi kalau kita menghargai, menanyakan apa kabarnya, kemudian tidak langsung kepada tentang apa yang dia lakukan kesalahan itu, pasti mau dia jawab. Karena ketika dia sudah kena malu, biasanya akan sulit sekali ditanya juga. Dia akan diam saja. Jadi karena kebutuhan kita dihargai, dibuat senang, dibahagiakan ya, dihormati. Nah, kita memanusiakan dia sebagai manusia, sehingga nanti dia juga akan punya rasa bahwa kita itu menghargai dia berbeda dengan orang lain yang misalnya menuduhkan apa tentang dia. Jadi kita berangkat dari situ dulu. Nanti kalau misalnya kita sudah punya trust atau kepercayaan dari anak tersebut, insya Allah akan mudah.
Tetapi kebutuhan manusia itu adalah dihargai, tidak dipermalukan di depan umum. Itu jawaban saya. Oke, jadi cari dulu hal-hal yang bisa membuat anak itu percaya gitu ya sama kita gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya anak udah nyaman, udah percaya dengan kita, insya Allah anak pun akan bisa lebih terbuka lagi kepada kita gitu ya Bu Ana ya. Oke. 1 menit pertama itu penting sekali dalam wawancara. Oke, jadi 1 menit pertama sangat menentukan langkah berikutnya gitu ya Bu Ana ya. Udah salah kalimat, udah deh gitu ya. Pasti tidak mau. Iya, berarti betul-betul 1 menit pertama itu betul-betul harus diperhatikan apa yang akan disampaikan kepada anak ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Lisa ya. Bu Lisa ya. Bu Lisa, bagaimana mengatasi orang tua yang susah sekali untuk diajak kerjasama tentang permasalahan anaknya yang punya masalah di sekolah. Alasannya selalu sibuk kalau ditelepon. Kalau diajak juga mau berbicara di sekolah sibuk juga. Gitu ya. Kayaknya ini nggak ditujukan untuk siapa-siapa, tapi mungkin Bu Desak dan Bu Ana masing-masing bisa memberikan masukan ya, bisa memberikan tips dan triknya masing-masing. Silakan ya, mau Bu Nita. Oke, Bu Desak. Di sini kebetulan juga baru kemarin juga saya mengalami pengalaman seperti itu. Jadi ketika saya mengadakan WA group itu ada memang orang tua yang tidak menanggapi. Nah, jadi memang kita di sini sebagai seorang guru itu harus memahami karakteristik, selain memahami karakteristik siswa, kita juga harus memahami karakteristik orang tua. Karena di mana kita bagaimanapun juga keberhasilan pembelajaran itu tidak lepas dari peran orang tua. Jadi orang tua itu sangat berperan sekali. Tapi ketika kita menjumpai permasalahan seperti orang tua itu beberapa kali saya telepon tidak diangkat, kemudian beberapa kali saya WA tidak direspon, dibaca cuman tidak direspon. Nah, kemudian ada beberapa trik yang saya ingin tanyakan. Nah, ketika saya memberikan pengumuman itu akan ada lomba. Nah, akan ada lomba anak cipta baca puisi pada saat itu. Nah, ketika itu kebetulan saya juga di sekolah juga sebagai pembina dalam bidang literasi. Nah, di situ saya mempergunakan kemampuan saya dalam bidang literasi. Jadi hal pertama yang harus saya lakukan, saya mengunjungi, mengadakan komitmen bahwa saya akan datang ke rumah orang tua tersebut. Jadi di situ mereka bilang iya, kemudian saya memang datang dan hadir ke sana. Ternyata kenapa dia tidak respon, kenapa dia tidak mau mengangkat, tapi ternyata orang tua ini memang sibuk di rumahnya, dan kita juga tidak bisa berbicara apa-apa karena memang situasi dan kondisi seperti sekarang kita harus serba maklum gitu. Jadi ketika saya bilang bahwa anak ibu ada kemampuan dalam bidang literasi, nah kebetulan sekarang juga akan ada lomba, jadi anak ibu memiliki potensi untuk itu. Jadi saya akan didik anak ibu biar nanti bisa mengikuti lomba. Nah kebetulan pada saat itu saya menghadapi anak yang mengalami tunanetra Ibu. Jadi anak sudah mampu menulis dengan huruf braille. Nah, ketika saya membantu membimbing, adakan komitmen di sana. Jadi orang tua itu mau mendampingi anaknya sore hari. Nah, seperti itu. Jadi anak ini sudah bisa mengoperasikan gadgetnya. Jadi dia sudah bisa dengan saya selalu mengirimkan lewat voice note itu. Jadi ketika saya datang ke rumah, jadi itu baru pertama kali datang, orang tuanya tidak welcome. Jadi di saat seperti itu saya ketika mendapatkan seperti itu memang kok seperti ini ya, ada sebersit yang namanya orang kan pasti
sudah saya tidak boleh negatif sama orang. Jadi saya harus tetap positif demi anak, karena saya di sini bawa misi bahwa anak ini akan berhasil. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang bahwa anak ibu itu mampu, anak ibu begini-begini. Jadi akhirnya sepakat mengikuti. Nah, dengan panduan itu saya juga memberikan edukasi kepada orang tua. Ternyata juga orang tuanya tidak mampu untuk mengoperasikan handphone. Jadi anaknya sudah bisa, tapi orang tuanya kadang tidak bisa. Nah, dengan jalan dengan cara luring itu, jadi sering saya say hello lewat telepon, tidak saya pakai WA, saya langsung telepon langsung. Jadi makin lama orang tua dekat, dan akhirnya kata sepakat anak itu ikut dalam lomba, dan bersyukur anak ini juga berhasil. Dan ketika anak ini berhasil menjadi juara di tingkat nasional pada saat pada pandemi ini, nah orang tua ini sangat luar biasa bahwa yakin bahwa anak saya itu mampu. Nah, seperti itu. Jadi awalnya memang mereka cuek, mereka ini karena kita tidak tahu apa yang dialami oleh orang tua tersebut. Jadi kita juga harus memahami keadaan orang tua. Jadi apapun itu saya selalu mendengarkan apa sih yang mau dibicarakan. Saya tetap mendengarkan. Oh, ternyata permasalahannya seperti ini. Sama juga Bu Dita, ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, hal yang pertama yang harus kita lakukan pasti identifikasi. Kemudian baru kita asesmen sama. Jadi kita sebagai guru sekarang juga sama, kita identifikasi dulu apa yang menjadi penyebabnya. Nah, ketika kita sudah dapat, kita masuk ke situ. Dan akhirnya anaknya juga mendapatkan juara. Oke, luar biasa ya. Jadi identifikasinya bukan hanya anak, tapi bagaimana kita mengidentifikasi dan mengasesmen keluarga, lingkungan anak juga ya, Bu. Oke, luar biasa. Oke, Bu Ana mungkin ada tambahan tips nih, karena memang banyak banget ya. Kebetulan sudah pengalaman baru-baru kali ini soalnya pas pandemi ini langsung terjun menghadapi orang tua ini Bu Desak ini. Iya, karena saya apa yang harus saya lakukan ketika masa pandemi ini, saya harus bisa berbuat buat siswa saya, dan siswa saya berhasil gitu. Dan itu memang terwujud gitu. Luar biasa Bu Desak. Oke. Baik, Bu Ana mau ada tambahan atau skip? Cukup dari Bu Desak. Aku sih mungkin tambahin satu deh gini. Kalau orang tua itu sudah dipanggil ke sekolah ya, berarti dia sudah nanggung malu ya. Nanggung malu mau datang gitu. Jadi kalaupun misalnya anaknya bermasalah, tolong dihormati dan dihargai bahwa ketika dia sudah mau datang ke sekolah saja, dia sebetulnya sudah mau bekerja sama. Jadi teman-teman Bapak dan Ibu guru memberikan support, dukungan berupa memberikan solusi ke depannya, putra-putrinya harus ngapain. Dengan orang tuanya juga harus mendukung seperti apa. Jadi mungkin itu lebih bijaksana daripada kenapa nggak masuk-masuk. Udah tahu kan gini gitu, wah tambah pusing deh orang tuanya. Begitu deh anaknya 5, 6, aduh semuanya PJJ gitu, aduh, yang deh. Itu aja sih. Oke, luar biasa ya. Dari sisi orang tua ya. Nah, ini makin banyak nih justru tambahan pertanyaan terkait komunikasi dengan orang tua. Jadi itu tadi gitu ya, saking memang tricky gitu ya kita menjalin komunikasi dengan orang tua ini, sampai ada banyak banget pertanyaan yang menanyakan, nah bagaimana katanya untuk bisa menjalin komunikasi yang efektif dan tepat bagi orang tua ini gitu, dari Bapak atau Ibu Sartika Abfana. Kemudian dari banyak pertanyaan juga, gimana sih caranya bicara dari hati ke hati dengan orang tua itu atau dengan anak gitu, supaya nyampe gitu pesan yang kita sampaikan tuh, biar kita tuh tidak ingin membantu gitu niatnya sebenarnya, tapi kadang nggak nyampe gitu ke orang tua gitu. Ada nggak tips lagi nih, malah banyak yang nanyain tips komunikasi dengan orang tua justru. Dan juga nih sekalian aja ya, memahami tadi kan dari film tadi juga bahwa harus memahami kondisi anak. Nah, bagaimana sih memahami perasaan anak dari hati ke hati itu gimana? Kita tahu anaknya ada masalah nih, tahu gitu. Tapi gimana sih caranya gitu supaya kita tahu apa yang dipikirkan gitu ya. Silahkan. Mungkin dari saya ya, untuk menjalin komunikasi itu memang tidak gampang ya Bu. Seperti
sekali, 2 kali, 3 kali, dan berkali-kali itu harus saya coba. Dan itu memang kewajiban saya sebagai seorang guru harus memiliki sabar yang luar biasa. Nah, ketika menghadapi permasalahan seperti itu. Jadi untuk menjalin komunikasi, intinya itu kita harus memahami situasi. Jadi memahami situasi. Kalau kita sudah tahu dia lagi bekerja, kita datang ke sini, kita ngomel-ngomel di situ ya, jadi akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kita ciptakan komunikasi kita itu ya tidak menimbulkan salah paham. Jadi ada juga banyak sekali tipe-tipe orang tua yang saya temukan dalam WA saya, karena anak-anaknya ini kan anak-anak yang sudah kelas 3 SMA, jadi sudah pada menginjak remaja dan dewasa. Jadi banyak sekali permasalahannya ketika orang tuanya disuruh keluar dari grup, kadang begitu. Banyak sekali itu. Jadi di saat itulah kita sebagai guru harus bisa mengambil peran. Jadi perannya kita di situ yang pertama memahami dulu keadaan, kemudian menerima dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan unek-unek daripada orang tua ini. Jadi seperti kemarin saya pernah mungkin tumbuhkan rasa kita itu tidak memiliki rasa negatif terhadap orang. Jadi ini kenapa sih orang tua ini kenapa tidak pernah tidak merespon. Nah, itu kita harus perlu tahu bahwa orang tua memang keadaannya seperti itu. Jadi pahami kondisi dan situasinya. Seperti luar itu. biasa, bukan berdesak nih ya. Oke, ya Bu Dita, mungkin kasih. itu mungkin Bu Ana bisa menambahkan ya, karena Bu Ana ini seorang saya juga butuh ini sama dari Bu Anita untuk konselingnya. Oke, silakan Bu Ana, karena waktunya juga ternyata tidak terasa. Silakan Bu Ana. Habis ya? Ya sedikit lagi. Mungkin ini terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan tadi komunikasi efektif dengan orang tua. Bagaimana caranya membangun komunikasi efektif? Jadi kalau saya agar bisa komunikasi itu terarah, Ibu, kita perlu menyampaikan bahwa inti dari hal yang ingin kita sampaikan itu adalah selalu untuk memberikan bantuan dan memberikan solusi. Dalam arti gini, ketika orang tua itu tidak terlalu mendukung pembelajaran PJJ gitu, tentunya dipastikan pasti ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan. Itu bisa berbagai faktor sebetulnya, dari anaknya, gitu, dukungan orang tua, dukungan fasilitas pembelajaran PJJ saat di rumah, itu juga bisa menjadi faktor sebetulnya. Kita tidak bisa memastikan bahwa anak itu tidak mau mengerjakan misalnya gitu, atau malas kita sebut gitu, tetapi sebelum kita melakukan wawancara atau komunikasi, kita komunikasilah dari hati ke hati. Bagaimana sih membangun komunikasi dari hati ke hati, bisa tahu perasaannya? Ya pertama kita tanyakan bahwa yang harus kita sampaikan agar komunikasi efektif itu adalah meyakinkan orang tua, meyakinkan orang lain bahwa yang akan kita lakukan komunikasi ini dalam rangka membantu. Itu pertama. Jadi ada keyakinan bahwa ini kita datang seperti ini meluangkan waktu adalah membantunya. Itu pastikan dia tahu. Kita sama-sama tahu bahwa kita saling sama-sama membantu. Kita membantu apa? Pekerjaan kita. Dia juga membantu proses perkembangan putra-putrinya gitu loh. Berapapun usianya. Sekarang yang lagi masalah banyak kan SMA juga ya, PJJ yang sekarang, karena tidak mengerjakan penugasan. Nah, dari situ kita bisa merasakan sebetulnya tidak mudah menjadi guru untuk anaknya sendiri gitu. Lebih mudah menjadi guru untuk orang lain dibandingkan dengan menjadi guru untuk anak kita sendiri. Betul, ya, karena betul. Terkait dengan straight gitu ya. Straight gitu, straight apa sih? Apa sih namanya kalau strike itu, harus strike, harus kadang kita sama anak kita nggak bisa seperti itu. Ada hal yang memang kita nggak bisa, makanya kita butuh guru untuk bisa membantu kita untuk mendisiplinkan anak kita. Gitu. Itu kadang
posisi-posisi berempati kita terhadap orang tua itu kita harus temuin dulu. Nanti kalau dia sudah merasa bahwa komunikasi ini kita bangun bukan untuk menyalahkan satu pihak, pasti deh, insya Allah dia juga akan terbuka gitu. Yang penting itu dulu, kita yakinkan dari awal, kita yang mengundangkan kita nih, kita mengarahkan, jadi kita istilahnya kita menghipnotis dengan kata-kata supaya menghipnotis ya. Yakin bahwa ini adalah proses yang saling membantu gitu loh, dan itu menurut saya itu bisa mengefektifkan sehingga nanti pembicaraannya bisa lebih terarah, dan kalau memang dibutuhkan kita bisa menggali, tetapi jangan terlalu dalam. Kita hanya tahu kenapanya saja sudah cukup gitu, tidak usah menggali terlalu dalam karena itu menggali itu banyak luka biasanya karena itu sudah berlalu gitu. Tetapi yang akan kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki ke depannya, komitmen apa yang harus kita bangun. Nah, itulah yang kita kejar sebetulnya. Nah, dalam komunikasi kita juga harus ini ya, punya rambu-rambu lah, catatan gitu, apa yang mau kita tanya. Di luar dari itu sebaiknya kita minta izin. Kalau tadi Bu Desak bilang harus ada persetujuan atau concern dari kedua belah pihak bahwa kita akan membicarakan A, B, C, D. Efektif kita berkomunikasi itu tidak lebih dari 40 menit. Supaya apa? Supaya orang tua juga, oh iya ternyata enaknya diskusi sama itu gitu. Nanti jangan lupa yang penting adalah tindak lanjutnya atau follow up-nya setelah kita berkomunikasi itu. Jadi benar-benar efektif gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Tidak terasa nih waktunya sudah menjelang penghujung acara. Mohon maaf untuk para sahabat yang mungkin pertanyaannya tidak sempat kami jawab ya. Karena banyak sekali. Jadi sekali lagi benar-benar sangat menarik bincang kita siang ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan dua narasumber yang hebat ini, meskipun secara virtual gitu ya, dengan Bu Desak dan Bu Ana. Di sini saya akan banyak sekali yang sebenarnya ingin saya simpulkan karena menarik semuanya, bahwa ini yang penting ya untuk kita sebagai guru adalah bagaimana kita bisa menjadi mitra gitu ya dengan orang tua itu, bahwa pastikan sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah niat kita untuk membantu gitu ya. Kemudian juga bantulah orang tua untuk membuat komitmen, karena dengan komitmen ini maka akan bisa berjalan efektif pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Dan kemudian selalu sesuaikan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anaknya. Dan kemudian juga jangan lupa kita juga bisa memberikan pilihan aktivitas belajar kepada orang tua sehingga orang tua pun tidak bingung gitu ya untuk mengajar anaknya di rumah, mendampingi anaknya belajar di rumah. Berilah pilihan aktivitas belajar dan juga berilah alternatif strategi gitu ya untuk orang tua, karena kadang-kala orang tua juga bingung bagaimana sih harus mendampingi anaknya. Jadi betul-betul kita siapkan untuk orang tua itu aktivitas belajarnya dan juga strategi belajarnya. Dan kemudian selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang efektif memang diperlukan kesabaran ya gitu ya, bahwa kita ini jangan pernah menyerah gitu ya untuk bisa menjalin komunikasi dengan orang tua. Cobalah berkali-kali tanpa kita ada pikiran negatif terhadap orang tua tersebut ya, karena dengan kita mengenali kondisi orang tua, insya Allah kita akan bisa menemukan strategi yang tepat dalam membangun komunikasi yang efektif bersama dengan orang tua. Ingat ya bahwa komunikasi itu yang paling efektif adalah 40 menit waktunya nih ya, dari Ibu Ana. Baik, mungkin singkat saja nih sebelum berpisah dengan Bu Ana dan Bu Desak, closing statement singkat aja dari Bu Desak dan Bu Ana. Silahkan Bu. Oke, tidak terasa ya waktunya berlalu Bu Nita. Jadi satu yang harus saya tekankan di sini, kita sebagai guru yang tugasnya mengajar harus mau belajar. Jadi mengajarlah dengan hati, bukan hanya mengandalkan kompetensi. Itu kalau untuk guru yang mengajar untuk anak peserta didik berkebutuhan khusus. Jadilah pemimpin dalam pembelajaran.
Oke, sahabat luar biasa, terima kasih semuanya. Om Santi Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Halo. Mungkin bisa saya lanjut closing statement atau? Ya, silakan Bu Ana. Baik ya. Guru sahabat siswa adalah guru yang mampu mendorong anak-anak untuk belajar kreatif, berkomunikasi, dan selalu berkolaborasi dengan orang lain. Sehingga tumbuh rasa menghargai tentang perbedaan orang lain. Bangga jadi guru Bapak dan Ibu semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.